Saudara dan saudara yang terkasih dalam Kristus, minggu ini kita merayakan Minggu Palma, ya, Minggu Palma. Minggu Palma di mana menandakan bahwa kita akan memulai Minggu Suci, ya, Minggu Suci. Dan di dalam Minggu Suci ini kita akan merayakan, ya, kesengsaraan, kematian dan kebangkitan Kristus yang membawa penyelamatan kepada kita, ya. Dan di dalam Minggu Palma ini, ya, penuh dengan simbolik-simbolik, penuh dengan simbol-simbol, ya. Pertama, di dalam pembacaan yang kita dengar di luar tadi, apabila Yesus, ya, masuk ke Yerusalem, dia menunggang keldai, ya. Kita tahu bahwa keldai itu adalah satu sejenis binatang yang eh, dianggap penuh dengan kerendahan, ya, penuh dengan kerendahan. Dan kemudian kita ada daun palma. Apabila Yesus mula masuk ke Yerusalem, orang-orang meletakkan daun-daun palma di tempat laluan Yesus dan melambai-lambaikan palma, ya, menandakan bahwa mereka menerima ataupun merayakan dengan sukacita kedatangan raja, ya, kedatangan raja. Dan yang ketiga, Yesus masuk dan ke Yerusalem untuk menduduki takhta ataupun mau menyatakan bahwa untuk memenuhi apa yang dinyatakan di dalam profet Yesaya bahwa keturunan Daud akan menjadi raja. Dan simbol-simbol ini, saudara-saudari, sesungguhnya menggambarkan, ya, sungguh-sungguh menggambarkan tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus datang, ya, sebagai yang dinyatakan di dalam pewartaan pertama dan pewartaan yang kedua, ya. Kedatangan Yesus sebagai Allah sendiri yang menjadi manusia, ya. Allah sendiri yang menjadi manusia tetapi merendahkan dirinya dan tidak menyamakan kedudukannya dengan Tuhan. Seperti yang kita dengar dalam pewartaan yang kedua. Dan pewartaan yang pertama menggambarkan tentang bagaimana Yesus apabila dia ditangkap dan dia diseksa, dia tidak melawan, ya, seperti domba yang dibawa ke tempat penyembelihan, yang tidak bersuara dan tidak melawan. Dan Injil, ya, memberitahu kita, ya, Injil yang terdengar sebentar tadi memberitahu kita bagaimana Yesus ditangkap dan dia tidak melawan, dia tidak melarikan diri, dia tidak melawan. Apabila dia ditampar, ditumbuk, diludah, dia tidak melawan, ya. Dan semua yang dinyatakan di dalam Perjanjian Lama tentang Yesus Kristus, semuanya jelas kelihatan, semuanya jelas tergambar di dalam diri Yesus Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, penyelamatan yang dibawa oleh Yesus tidak seperti yang diinginkan ataupun tidak seperti yang diimpikan oleh orang-orang Israel. Mereka menginginkan seorang juru selamat yang seperti Raja Daud, King David. Kita tahu King David adalah seorang raja yang gagah perkasa, yang kuat, yang pemerintah yang begitu kuat sekali, yang menunggang kuda dan pergi berperang dan menawan, ya, tempat-tempat yang dijelajahnya, ya. Sebab itulah orang-orang Israel mengimpikan raja seperti Raja Daud. Tetapi Yesus Kristus datang bukan untuk menawan ataupun bukan untuk mau berperang secara fisikal. Tapi Yesus Kristus datang untuk menawan hati manusia. Menawan hati manusia. Ya mungkin, ya, kalau satu orang raja itu dia pergi berperang dan dia menang,
itu orang-orang yang tempat yang dia tawan itu akan ikut dia, hormat sama dia, tetapi di luar saja. Tapi di dalam hati kau tidak tahu, dia sumpah-sumpah itu raja. Tetapi Yesus mau supaya dia menawan hati manusia supaya apabila kita mengenali dia dari dalam, dari hati kita, menerima dia sebagai pemerintah kita, sebagai raja kita di dalam hati kita, maka kita akan sungguh-sungguh menghormati, sungguh-sungguh mengasihi dia. Itulah yang Yesus mau. Bukan secara fisikal tetapi menawan hati manusia. Ini yang tidak dipahami oleh orang-orang Israel. Dan kemudian Yesus masuk dengan menunggang keldai. Kita tahu keldai itu tidak sama macam kuda, ya. Dia tidak kuat, dia tidak gagah macam kuda, tetapi dia keldai katakanlah keldai kan. Jadi Yesus naik keldai, menandakan bahwa dia adalah seorang raja yang penuh dengan kerendahan, ya. Dan walaupun dia raja dan sungguh-sungguh dia adalah raja, tetapi dia merendahkan diri dia. Sejak dia lahir lagi, dia sudah merendahkan diri dia, lahir di palungan, lahir di antara manusia yang berdosa. Walaupun dia Tuhan, kudus dan tidak ada dosa, tetapi dia sanggup untuk merendahkan diri dia, menjadi seorang seperti kita, manusia yang berdosa, walaupun dia adalah Tuhan. Dia masuk ke Yerusalem dengan menunggang keldai, menandakan kerendahan diri dia. Dan ini supaya apabila dia merendahkan diri, orang-orang yang disisihkan, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak ada kedudukan, orang-orang yang hina, orang-orang yang berdosa, dapat menerima dia. Dapat bersatu, Yesus mau bersatu dengan orang-orang seperti ini. Tidak sama dengan pemimpin ataupun pemerintah kita, ya, pada masa ini. Kalau kamu melihat pemerintah kita dan mana-mana pemerintah di dunia, bagaimana kehidupan derang, kehidupan yang penuh dengan kemewahan, yang kaya raya, berpangkat, dan tidak akan mau duduk dengan orang-orang yang miskin, orang-orang yang hina. Mana pemimpin yang duduk sama orang-orang yang hina? Tiada. Yang kaya akan terus jadi kaya, yang miskin akan terus jadi miskin. Inilah dunia kita. Tetapi Yesus mau bersatu dengan orang-orang yang hina, orang-orang yang miskin. Inilah gambaran ataupun inilah pemimpin yang sebenar, inilah raja yang sebenar, Yesus Kristus. Dan apabila Yesus masuk ke Yerusalem, orang-orang menerima dia dengan sukacita, ya, berteriak-teriak, raja keturunan Daud, ya, raja mereka menerima Yesus dengan penuh sukacita. Derang ambil itu daun palma dan melambai-lambaikan palma dan meletakkan di tempat laluan Yesus, menandakan bagaimana seorang raja itu diterima, bagaimana mereka menyambut kehadiran raja. Dan itulah yang mereka lakukan. Walaupun mereka tidak paham, ya, mungkin mereka tidak paham, tetapi mereka melakukannya karena itulah yang dinubuatkan sejak dari perjanjian lama. Kalau kita melihat, saudara dan saudari, di dalam pembacaan Injil kan, pembacaan Injil hari ini, apabila Yesus dijatuhi hukuman mati, ya, di kayu salib, dan mereka bawa Yesus pergi di tempat yang dipanggil Praetorium, ya, dan Yesus disebat, dia dirotan di sana. Dan selepas itu mereka memakaikan dia jubah yang berwarna, apa dia bilang tuh? Tagang-agang tebulau, dia bilang.
Apa itu warna taganggang tebulau? Macam mana itu warna taganggang tebulau? Warna popol. Warna popol kayak itu? Macam pepel-pepel betul kan? Karena warna pepel itu adalah warna seorang raja. Pepel Kamerun. Tapi warna itu adalah warna untuk jubah seorang raja. Kenapa dia orang kasih pakai dia warna begitu? Walaupun dia orang tidak tahu, tetapi inilah yang dinubuatkan. Inilah karena apa yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama dipenuhi di dalam Yesus Kristus. Dan dia orang buat itu siga daripada duri. Kenapa dia orang kasih pakai sama Yesus? Karena hanya raja yang kasih pakai itu tupi raja, bah. Hanya raja yang akan kasih pakai. Tetapi walaupun siga itu kena buat daripada duri dan kasih pakai sama Yesus, tetapi ini sudah memenuhi apa yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Dan karena Yesus Kristus demi untuk menyelamatkan manusia, dia harus sengsara. Dia harus sengsara dan harus mati. Supaya setiap kita mendapat hidup. Setiap kita mendapat hidup. Yesus tahu. Dia tahu, dia boleh lari, Pak. Dia boleh tidak mau terima ini semua. Dia boleh melarikan diri, tetapi karena cinta kasihnya demi untuk memenuhi penyelamatan umat manusia hanya dengan satu jalan, satu cara saja, yaitu untuk sengsara, mati, dan bangkit. Dan Yesus pernah berkata, kalau biji benih tidak jatuh ke tanah dan mati, dia tidak akan bertumbuh dan berbuah banyak. Kalau dia tidak mati, dia tidak akan dapat menyelamatkan banyak orang. Jadi saudara dan saudari, semua ini memberitahu kita tentang kerendahan Yesus, tentang solidariti Yesus bersama-sama dengan orang-orang yang miskin dan berdosa, memberitahu kita bahwa kita juga harus ada kerendahan hati. Bahwa kita harus juga ada solidariti dengan orang-orang di sekeliling kita. Hanya dengan kerendahan hati kita dapat menerima kesengsaraan, karena kesengsaraan itu adalah patut. Harus ada kesengsaraan kalau kita mau kehidupan ataupun kebangkitan. Tanpa kesengsaraan, kita tidak akan ada kebangkitan. Tanpa kesengsaraan, kita tidak akan solidariti dengan orang-orang yang sedang susah. Orang-orang yang miskin. Orang-orang yang dihina, yang ditindas. Tanpa kerendahan diri, kita tidak akan dapat memahami ataupun tidak dapat bersatu dengan mereka. Dan perayaan hari ini juga saudara-saudari memperingatkan kita bahwa sama seperti orang banyak yang menerima Yesus masuk ke Yerusalem. Apabila Yesus masuk ke Yerusalem, dia orang melambai-lambai, dia orang berteriak-teriak, dia orang sungguh-sungguh mengalu-alukan kedatangan Yesus. Tetapi orang-orang inilah juga yang berteriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Orang yang sama. Dan orang-orang itu ialah kamu dan saya, saudara-saudari. Apabila kita senang, kita memuji Tuhan. Apabila kita susah, kita sumpah-sumpah dia. Ataupun di sebaliknya, apabila kita susah, kita cari Tuhan. Minta tolong sama Tuhan, sembahyang. Tapi apabila kita senang, kita lupa Tuhan. Kita lupa dia.
Setiap hari perkara ini berlaku kepada kamu dan saya. Setiap hari perkara ini berlaku di mana-mana. Dan saudara-saudari, marilah kita diperingatkan, ya, diperingatkan pada Minggu Palma ini, ya, bahwa kita mau mengikuti Yesus masuk kepada kesengsaraannya, dan kita mau bersatu dengan Yesus, mati bersama-sama dengan Dia demi untuk kepentingan diri kita, demi untuk mati demi untuk keegoan kita, kesombongan kita, supaya kita dapat merendahkan diri. Untuk merendahkan diri itu bukan senang, kita harus mati, tetapi apabila kita mati demi untuk kepentingan diri kita sendiri, kita akan bangkit dengan mulia bersama-sama dengan Yesus.